Pemirsa, tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan Rabu 14 Desember malam tadi. Operasi Senyap Lembaga Anti Rasuah mengamankan sejumlah orang, salah satunya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. KPK mengamankan 4 orang dalam operasi tangkap tangan Rabu malam tadi di Surabaya. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berinisial STS. Ruangan STS di kantor DPRD Jawa Timur kini juga sudah disegel KPK. KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT. Guna pemeriksaan lebih lanjut, para pihak yang terjaring OTT akan dibawa ke Jakarta. Tangkap tangan yang dilakukan KPK di Surabaya, perlu kami sampaikan perkembangannya. Sejauh ini KPK telah menangkap 4 orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Benar, 1 di antaranya adalah pimpinan DPRD Jawa Timur dan 3 lainnya staf ahli di DPRD dan juga pihak swasta. Keempatnya segera dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Perkembangannya tentu kami akan sampaikan nanti setelah memastikan seluruhnya selesai dilakukan pemeriksaan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, kita terhubung dengan Calvin Tonggi di Gedung KPK Jakarta. Calvin, apakah sudah ada informasi mengenai 4 orang yang terjaring OTT KPK di Surabaya? Iya, selamat siang Wilson, Stefani dan juga pemirsa. Benar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat negara, khususnya di Surabaya, Jawa Timur, yang mana ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Dan hal ini memang dibenarkan langsung berdasarkan penuturan dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa operasi tangkap tangan memang sudah dilakukan pada Rabu malam kemarin, tepatnya pada 14 Desember 2022, dan 1 diantaranya, dan memang ini ditangkap sebanyak 4 orang pejabat, yang mana 1 diantaranya merupakan pimpinan DPRD dan 3 lainnya adalah staf ahli DPR dan juga pihak swasta. Dan menurut informasi yang kami dapat, memang 4 orang ini memang melakukan tindakan dugaan korupsi yang mana berupa suap kepengurusan alokasi dana hibah yang bersumber pada APBD Provinsi Jawa Timur. Dan informasi yang kami dapat bahwa salah satu di antara 4 orang terduga ini adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, yakni Sahat Tua Simanjuntak. Dan Ali Fikri juga menambahkan bahwa keempat orang ini akan dibawa ke Jakarta, tepatnya ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan. Dan perkembangannya nantinya akan langsung disampaikan oleh pimpinan KPK selepas akan dilakukannya pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK Jakarta. Sementara itu Wilson dan juga Stefani. Baik, terima kasih Calvin Tonggi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum tadi malam menggelar pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. 8 partai yang telah memiliki kursi di parlemen memilih menggunakan nomor urut lama di 2019 lalu. 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 hadir dalam rapat pleno penetapan nomor urut parpol pemilu 2024. 8 dari 9 parpol pemilik kursi di parlemen memilih menggunakan nomor urut lamanya di pemilu 2019 lalu. Hanya P3 yang mengembalikan nomor lamanya dan memilih nomor baru. Berdasarkan undian, P3 akhirnya mendapat nomor urut 17. Di nomor urut pertama ada Partai Kebangkitan Bangsa, nomor 2 Partai Gerindra, nomor 3 PDI Perjuangan, nomor 4 Partai Golkar, nomor 5 Partai Nasdem, dan 6 Partai Buruh. Kemudian di nomor 7 ada Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera di nomor 8, nomor 9 Partai Kebangkitan Nusantara,
10 Partai Hanura, 11 Partai Garuda, dan 12 Partai Amanat Nasional. 13 Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat di nomor 14, di nomor 15 Partai Solidaritas Indonesia, nomor 16 Partai Perindo, nomor 17 Partai Persatuan Pembangunan. Selain 17 partai di tingkat nasional, di Provinsi Aceh akan ada 6 partai lokal yang juga bertarung mendapatkan kursi DPRA, yaitu 18 Partai Nangro Aceh, nomor 19 Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa, 20 Partai Darul Aceh, 21 Partai Aceh, 22 Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Sirah Solidaritas Independen Rakyat Aceh di nomor 23. Partai Perindo mendapatkan nomor urut 16 dalam pengundian nomor urut parpol peserta pemilu 2024 malam tadi. Pengundian nomor urut ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat pada Rabu malam. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Haritanu Sudibyo dan Ketua Harian Perindo Tuan Guru Bajang menghadiri langsung pengundian nomor urut partai peserta pemilu 2024. Dalam pengundian, Partai Perindo resmi mendapatkan nomor urut 16, nomor yang akan digunakan dalam kontestasi pemilu 2024 nanti. Perindo mendapatkan nomor 16 usai Ketua Umum KPU Hasyim Asyari mempersilahkan membuka undian. Saya hanya ingin menegaskan bahwa Partai Perindo hadir bukan untuk meramaikan percaturan atau peta politik nasional. Partai Perindo hadir dengan niat sungguh-sungguh. Partai Perindo hadir adalah satu wadah perjuangan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin ambil bagian penting ikut serta dalam memajukan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Itulah kenapa platform yang kita usung adalah kesejahteraan. Karena kesejahteraan itu adalah satu hal yang harus diwujudkan terlebih dahulu untuk agar persatuan dan kesatuan di bumi Indonesia yang kita cintai ini dapat kokoh dan solid. Sementara itu, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mentargetkan peraihan kursi double digit untuk RI, provinsi maupun kabupaten kota. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menanggapi 8 parpol parlemen memilih menggunakan nomor urut lama untuk pemilu 2024, Ketua Harian Perindo Tuan Guru Bajang menyebut hal tersebut bukan persoalan yang substansial. Partai Perindo tetap mengutamakan kerja-kerja elektoral untuk meningkatkan keterpilihan. Upaya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu bukan sekedar nomor berapa, tetapi kerja-kerja elektoral, kerja-kerja nyata untuk mendapatkan simpati dan mendapatkan keterpilihan, diberikan amanah. Jadi bagi kami ini bukan hal yang terlalu substantif. Jadi silakan saja sepanjang ada fairness, ada sistem yang fair untuk kita semua, kita siap dan kita senang insya Allah. Ya, pemirsa, dari 18 partai yang lolos verifikasi administrasi, 1 partai dinyatakan gagal atau tidak lolos verifikasi faktual. Yaitu Partai Umat besutan mantan Ketua MPR sekaligus tokoh reformasi 1998 Amin Rais. Partai Umat tidak lolos verifikasi di 2 daerah. 17 partai politik lolos menjadi peserta pemilu 2024 setelah melewati sejumlah tahapan, mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga verifikasi faktual. 17 parpol dinyatakan memenuhi syarat di 34 provinsi. Sementara 1 partai dinyatakan tidak memenuhi syarat lolos, yakni Partai Umat, yang tidak memenuhi syarat di 2 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan juga Sulawesi Utara. Masing-masing itu bisa menyerahkan kepada partai politik peserta pemilu tahun 2024. 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut.
A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. B. Partai Keadilan Sejahtera. C. Partai Perindo. D. Partai Nasdem. E. Partai Bulan Bintang. F. Partai Kebangkitan Nusantara. G. Partai Garda Perubahan Indonesia. H. Partai Demokrat. I. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. J. Partai Hati Nurani Rakyat. K. Partai Gerakan Indonesia Raya. L. Partai Kebangkitan Bangsa. M. Partai Solidaritas Indonesia. N. Partai Amanat Nasional. O. Partai Golkar. P. Partai Persatuan Pembangunan. Dan Q. Partai Buruh. Kedua, menetapkan 6 partai politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024 sebagai berikut. A. Partai Aceh. B. Partai Adil Sejahtera Aceh dalam kurung PAS Aceh. C. Partai Generasi Aceh Besabuh Taat dan Takwa. D. Partai Darul Aceh. E. Partai Nangro Aceh. Dan F. Partai Sira Soliditas Independen Rakyat Indonesia. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2022. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari, saya tanda tangani sekarang. Dari 18 partai yang lolos verifikasi administrasi, hanya 1 partai yang dinyatakan gagal atau tidak lolos verifikasi faktual, yaitu Partai Umat. Dengan demikian, Partai Umat tidak berhak menjadi peserta pemilu 2024. Dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual, Partai Umat langsung mengajukan keberatan ke Badan Pengawas Pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Umat Nazarudin mengaku adanya perbedaan persepsi antara Partai Umat dan KPU saat verifikasi faktual. Perbedaan persepsi tersebut salah satunya terkait verifikasi melalui video recorder. Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, Bapak Hasyim Asyari itu bisa menyerahkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024. Kan Partai Umat di Provinsi Sulawesi Utara dan di NTT dinyatakan tidak memenuhi syarat dan sesuai dengan tata cara persidangan rapat pleno. Tadi saya sudah langsung menyampaikan nota keberatan atas hal itu dan saya sampaikan secara tertulis dengan menggunakan stempel partai dan kemudian tadi juga sudah ditandatangani oleh Ketua Bawaslu. Tadi verifikasi keberatannya karena kami berpendapat bahwa hasil verifikasi yang tadi dibacakan oleh KPU wilayah Sulawesi Utara dan KPU wilayah NTT itu tidak sesuai dengan data yang kami miliki. Masa buruh menyambut baik lolosnya Partai Buruh sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Masa buruh akan bekerja keras memenangkan Partai Buruh hingga mendapat kursi di parlemen. Sebagai partai baru, target Partai Buruh tidak terlalu muluk. Bagi Partai Buruh, target pertama adalah lolos parliamentary threshold agar bisa menempatkan perwakilan terbaiknya di DPR memperjuangkan hak-hak buruh. Di pemilu 2024, Partai Buruh mendapat nomor urut 6. Sudah ada dan kami hidupkan kembali dan sudah sangat luar biasa. Verifikasi faktual dan verifikasi administratif yang sangat berat dapat dilalui oleh Partai Buruh tentu dengan perjuangan yang ekstra luar biasa. Jadi karena itu kita sangat berharap Partai Buruh itu lolos di parlemen, itu target tadi Bung Iqbal juga lupa, untuk bisa menyuarakan bukan hanya di jalanan yang selama ini saya dan Iqbal lakukan selama belasan tahun di jalanan, tapi buruh masuk di parlemen dan mengirimkan wakil-wakil terbaik yang ada di parlemen nantinya. Ya pemirsa, seperti apa kondisi rumah satu keluarga meninggal di Kalideres, Jakarta Barat? Kami hadirkan penelusurannya secara eksklusif sesaat lagi.